Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Taubat Official dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasangan suami istri adalah pasangan halal yang menurut Islam dan negara. Ikatan antara suami dan istri sangatlah sakral yang disebut dengan pernikahan. Pernikahan merupakan ibadah terpanjang dan menyempurnakan separuh iman seorang muslim. Begitu banyak pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang patut kita jadikan teladan dalam membina rumah tangga yang baik. Sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan sebaik-baik teladan dalam segala aspek, termasuk dalam hal berumah tangga. Sebagai uswatun hasanah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan sosok suami yang baik untuk keluarganya. Dalam banyak riwayat, beliau memberi tips romantis terhadap istri ketika menjalani rumah tangga. Setidaknya ada 15 ajaran yang baik diamalkan oleh para suami kepada istrinya. Lalu, apa saja tips romantis berumah tangga yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Dan bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersikap romantis kepada istri-istrinya? Tonton video ini hingga akhir dan temukan jawabannya tentunya hanya di channel Taubat Official. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa like, comment, and subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi untuk mendukung channel ini agar tetap menyampaikan informasi Islam. 1. Tidur satu selimut. Kiat romantis sesuai ajaran Rasulullah yang pertama ialah tidur bersama pasangan dalam satu selimut. Selain menghangatkan tubuh, juga membuat hati lebih tentram. Dikisahkan oleh Aisyah radhiyallahu anha ketika Rasul sedang berada dalam satu selimut dengan Aisyah, tiba-tiba Aisyah bangkit. Rasul kemudian bertanya, "Mengapa engkau bangkit?" Aisyah menjawab, "Karena aku sedang haid, wahai Rasulullah." Kemudian Rasulullah berkata, "Kalau begitu pergilah, lalu berkainlah dan dekatlah kembali denganku." Aisyah pun masuk lalu berselimut bersama beliau. Hadis riwayat Sa'id bin Mansur. 2. Makan dan minum bersama. Ajaran Rasulullah yang patut diteladani selanjutnya ialah menikmati santapan bersama. Makan berdua termasuk salah satu cara menjaga dan mempertahankan kemesraan rumah tangga. Apalagi kedua pasangan tersebut makan satu piring dan minum satu gelas berdua. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mencontohkan perilaku ini, sebagaimana yang dikisahkan Aisyah radhiyallahu anha, "Saya minum air pada sebuah gelas dalam kondisi haid, kemudian saya menyerahkannya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menaruh bibirnya persis di bekas tempat saya minum. Saat saya makan sepotong daging, kemudian saya serahkan sisanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau juga menaruh bibirnya persis di bekas gigitan saya." Hadis riwayat Ibnu Hibban. 3. Sering mencium istri. Cara menjalin keharmonisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berikutnya ialah dengan sering mencium sang istri. Sebagaimana diketahui, ciuman memberikan kesan tersendiri bagi perempuan. Karenanya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terbiasa untuk melakukan hal ini supaya hubungannya menjadi semakin mesra. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencium istrinya dalam keadaan sedang berpuasa dan juga memeluk istrinya dalam keadaan sedang berpuasa. Akan tetapi, beliau adalah orang yang paling dapat menahan nafsunya. Hadis riwayat Muslim dan Abu Daud. 4. Mandi bersama istri. Keharmonisan pasangan suami istri ternyata bisa diwujudkan dengan cara-cara sederhana. Misalnya, dengan mandi bersama. Meskipun terkesan aneh dan tak biasa, rupanya kebiasaan ini justru bisa merekatkan hubungan. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mandi bersamaku dari satu bejana. Kami menyiduk air dari bejana tersebut bersama-sama. Hadis riwayat An-Nasai. 5. Menyisir rambut.
Cara bersikap romantis supaya harmonis selanjutnya dengan menyisir rambut suami maupun sebaliknya. Terdengar sederhana, namun begitu berarti. Menyisir rambut dapat dilakukan seorang suami kepada istrinya, bahkan dapat pula dilakukan seorang istri kepada suaminya sekalipun ia sedang dalam keadaan haid. Aisyah pernah menggambarkan bahwa ia pernah menyisir rambut kepala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan haid. Saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di sisi masjid. Beliau mendekatkan kepalanya kepada Aisyah yang berada di dalam kamar dan dalam keadaan haid untuk menyisir rambut kepalanya. Hadis riwayat Bukhari. 6. Suami menyuapi istri. Tanggung jawab seorang suami tentunya memberi nafkah pada keluarga. Hal itu dinilai sedekah dan mendapat pahala, termasuk saat dirinya menyuapi sang istri dengan mesra. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya tidaklah kamu menafkahkan suatu nafkah yang dimaksudkan mengharap wajah Allah, kecuali kamu akan diberi pahala, termasuk sesuatu yang kamu suapkan ke mulut istrimu." Hadis riwayat Bukhari. 7. Membantu pekerjaan rumah tangga. Di era saat ini, seorang suami yang rela membantu pekerjaan rumah tangga kerap kali menjadi pujian banyak orang. Sejak zaman Rasulullah, hal ini sudah menjadi biasa dilakukan untuk meringankan pekerjaan istri di rumah. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya, apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ikut membantu pekerjaan rumah istrinya? Aisyah menjawab, beliau suka membantu pekerjaan rumah istrinya. Apabila tiba waktu sholat, maka beliau beranjak untuk melaksanakan sholat. Hadis riwayat Bukhari. 8. Mengajak istri melihat hiburan. Cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membahagiakan istri berikutnya dengan mengajak melihat pertunjukan. Bahagia bersama, duduk berdampingan, hingga pipi bersentuhan. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, saat hari raya Id, biasanya ada dua budak Sudan yang memperlihatkan kebolehannya mempermainkan tombak dan perisai. Maka ada kalanya aku sendiri yang meminta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau beliau yang menawarkan kepadaku, apakah kamu mau melihatnya? Maka aku jawab, ya mau. Maka beliau menempatkan aku berdiri di belakangnya, sementara pipiku bertemu dengan pipinya, sambil beliau berkata, teruskan hai Bani Arfada. Demikianlah seterusnya sampai aku merasa bosan. Lalu beliau berkata, apakah kamu merasa sudah cukup? Aku jawab, ya sudah. Beliau lalu berkata, kalau begitu pergilah. Hadis riwayat Bukhari. 9. Memanjakan istri saat sakit. Cara istimewa Rasulullah dalam memanjakan sang istri ialah melayaninya saat sakit. Diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang penyayang lagi lembut. Beliau orang yang paling lembut dan banyak menemani istrinya yang sedang mengadu atau sakit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 10. Mengantarkan istri. Sofia, istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menceritakan bahwa dia datang mengunjungi Nabi saat sedang melakukan iktikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Dari Sofia binti Huyai berkata, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang melaksanakan iktikaf, aku datang menemui beliau di malam hari. Lalu aku berbincang-bincang sejenak dengan beliau. Kemudian aku berdiri hendak pulang. Beliau juga ikut berdiri bersama aku dan mengantar aku. Hadis riwayat Bukhari. 11. Memberi istri hadiah. Hadiah adalah sesuatu yang lazim diterima atau diberikan selama ini. Biasanya pemberian hadiah merupakan penanda momen-momen khusus sebagai bentuk ungkapan rasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hendaknya kalian saling memberikan hadiah karena hadiah dapat menghilangkan sifat benci dalam dada. Hadis riwayat At-Tirmizi. Salah satu ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
Ialah begitu adilnya dalam memanjakan para istrinya, termasuk saat beliau menerima hadiah yang dibagi rata. Ummu Kalsum binti Abu Salamah berkata, ternyata keadaan Raja Najasyi seperti yang disabdakan Rasulullah SAW dan hadiah tersebut dikembalikan kepada beliau. Lalu beliau memberikan kepada masing-masing istrinya 1 botol minyak kasturi, sedang sisa minyak kasturi dan pakaian tersebut beliau berikan kepada Ummu Salamah. Hadis riwayat Ahmad. 12. Memanggil istri dengan mesra. Hampir sebagian besar wanita pasti akan luluh hatinya saat dipanggil mesra oleh pasangan, sehingga baik untuk para suami mencontoh perangai Rasulullah SAW yang satu ini. Menurut riwayat An-Nasai, Ibnu Majah, Baihaqi, Rasulullah SAW juga memanggil Aisyah dengan Ya Humairah, yang artinya kemerah-merahan. Panggilan tersebut sebagai ungkapan kekaguman beliau pada kecantikan Aisyah yang merona pipinya. 13. Tidur di pangkuan istri. Ajaran Rasulullah kiat romantis dan harmonis selanjutnya adalah dengan tidur di pangkuan istri. Tetap dapat bermesraan meski sang istri tengah haid. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata kepada Rasulullah SAW, di pangkuan salah satu dari kami, istri-istri Nabi yang sedang haid, sementara beliau membaca Al-Quran. Hadis riwayat An-Nasai. 14. Bergurau dan bermain bersama. Dari Zaid bin Sabit, ia berkata tentang Rasulullah SAW, beliau orang yang suka bercanda dengan istrinya. Hadis riwayat Bukhari. Bercanda merupakan ajang saling membahagiakan pasangan. Tertawa bersama akan membuat suasana rumah Anda menjadi lebih hangat dan nyaman. Aisyah dan Saudah pernah saling melumuri muka dengan makanan, dan Nabi SAW tertawa melihat tingkah keduanya. Hadis riwayat An-Nasai. 15. Tidak mencela masakan istri. Saat ini tak jarang wanita yang tengah berjuang belajar memasak sebelum menikah. Meski begitu, ada pula yang merasa kesulitan dan membuat makanan yang mungkin kurang memuaskan. Tak jadi masalah selama sang suami memberikan bentuk penghargaan. Setidaknya istri sudah berusaha dan belajar membahagiakan. Rasulullah SAW juga tak pernah mencela masakan istri. Kalau beliau suka akan dimakan, kalau tidak suka beliau biarkan tanpa mencacatnya. Hadis riwayat Bukhari. Wallahu a'lam bishawab, karena kebenaran hanya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Taubat Official dimanapun Anda berada, al ilmu bila amalin kasyajari bila samari. Ilmu tanpa pengamalan bagaikan pohon tak berbuah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.